Hai kids, ada salah satu jenis bunga yang paling terkenal di Jepang. Ada yang tahu apa namanya? Yap, betul sekali. Namanya bunga sakura. Bunga berwarna merah muda yang sedikit pucat ini sangat terkenal di dunia. Bagaimana sejarah dari bunga sakura ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Bunga ini dianggap sebagai gambaran dari musim semi, harapan, keindahan, dan kehidupan baru. Hai kids, pasti sudah nggak asing lagi dengan bunga sakura. Bunga ini memiliki warna khas yaitu pink muda. Saat bunga sakura mekar di Jepang, masyarakat dari berbagai usia dan pekerjaan berkumpul untuk menyaksikan bunga sakura atau disebut hanami. Tapi, kenapa ya masyarakat Jepang rutin menyaksikan bunga sakura mekar dan mengapa sakura istimewa untuk budaya Jepang? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apa itu sakura? Berdasarkan BBC, sakura merupakan bahasa Jepang dari bunga yang tumbuh di pohon sakura. Bunga ini mekar setahun sekali. Jenis bunga paling populer yaitu Somei Yoshino dengan bunga berwarna pink pucat. Berdasarkan Life Japan, Jepang memiliki lebih dari 200 jenis pohon sakura baik yang tumbuh secara liar maupun yang dibudidayakan. Pohon sakura memiliki variasi warna bunga, jumlah kelopak, bentuk cabang, ukuran bunga, dan lain-lain. Namun, bunga sakura berwarna pink yang memiliki 5 kelopak bunga merupakan representasi khas bunga ini. Bunga sakura juga menjadi bunga nasional Jepang loh. Kapan bunga sakura mekar? Musim sakura merupakan tanda awal musim semi di Jepang, karena berada antara musim panas dan dingin. Bunga-bunga cantik ini mekar di seluruh Jepang. Dimulai dari Okinawa sekitar bulan Januari atau Februari, kemudian bergerak dan berakhir di Hokkaido pada Mei. Waktu yang tepat untuk kita menikmati musim ini yaitu sekitar bulan Maret hingga April. Namun, bunga sakura hanya mekar sekitar 1-2 minggu saja. Oleh karena itu, orang-orang sangat mengikuti ramalan cuaca khusus bunga sakura untuk mengikuti kapan bunga akan mekar dan kapan mereka akan mekar secara penuh sebelum menghilang. Kapan perayaan dimulai? Pada zaman dahulu, para petani kerap menggunakan bunga sakura yang mekar untuk mengetahui waktu untuk menanam padi. Bunga ini dianggap sebagai gambaran dari musim semi, harapan, keindahan, dan kehidupan baru. Dalam sejarah Jepang, melihat bunga sakura pertama kali dimulai pada periode Nara. Namun, Kaisar Saga dan Imperial Court mulai mengadakan hanami sekitar periode Heian. Sejak saat itu, kegiatan ini menyebar ke seluruh rakyat Jepang, sehingga menjadi sebuah tradisi yang dirayakan setiap tahun. Penyair dan musisi juga menuliskan keindahan mereka. Mulai dari situlah, bunga sakura digunakan dalam lagu-lagu militer, anime, seni, dan bahkan menjadi dasar untuk maskot baru Paralympics Tokyo 2020 yaitu Someiti. Bagaimana perayaannya? Masyarakat Jepang ramai mengunjungi taman yang dipenuhi dengan pohon sakura. Mereka mengadakan perayaan hanami di bawah pohon bersama keluarga dan kerabat. Semua orang ingin mendapatkan tempat yang terbaik untuk bersantai bersama keluarga, sehingga sebagian orang dengan cepat menaruh tiket piknik mereka. Banyak sekali perusahaan makanan dan minuman yang membuat produk khusus bertemakan bunga sakura, baik dari bentuk, warna, atau rasa bunga sakura. Pakaian tradisional seperti kimono juga memiliki gambar sakura. Orang-orang dari seluruh dunia juga menikmati kunjungan ke Jepang selama musim sakura untuk merayakan musim semi dan berfoto dengan bunga. Saat pandemi COVID-19, berdasarkan Sora News 24, kita dapat menyaksikan keindahan bunga sakura mekar melalui situs resmi Weather News, program ramalan cuaca Jepang. Situs web ini menyediakan sekitar 50 video bunga sakura mekar di penjuru Jepang. Fakta menarik bunga sakura. Nah, sekarang kita lihat yuk fakta menarik dari bunga sakura. Bunga sakura bermutasi. Bunga cantik ini terus melakukan perubahan. Kini sudah ada lebih dari 600 spesies bunga sakura. Perubahan yang terjadi pada bunga ini yaitu jumlah kelopak, ukuran bunga, warna bunga, dan hasil buah. Enggak hanya berwarna merah muda, tapi ada juga yang berwarna putih, kuning muda, hijau muda, dan juga merah menyala. Hanya mekar seminggu. Bunga ini ternyata hanya mekar dalam waktu yang singkat. Dari tanaman memunculkan kuncup hingga berguguran, bunga ini hanya menghabiskan waktu selama 7 hingga 10 hari. Ia hanya mekar setahun sekali saat musim semi. Bisa dimakan. Bunga sakura termasuk dalam bunga yang bisa kita makan loh kids. Bahkan, bukan hanya bunga, tapi daunnya juga bisa kita makan. Di Jepang, mengonsumsi bunga dan daun tanaman sakura merupakan hal biasa.
Untuk mengolahnya, daun dan kelopak bunga harus direndam dengan larutan garam. Proses itu disebut dengan shiosuke. Lalu proses selanjutnya disebut dengan sakura suke dan dapat dimakan. Bunga ini sering menjadi campuran pada kue mochi atau menjadi racikan teh. Bisa mekar tanpa daun. Pada musim dingin, semua daun pohon sakura akan rontok. Namun di musim semi, bunga sakura akan muncul lebih dulu dari kuncup hingga mekar. Setelah semua kelopak bunga rontok, daunnya mulai muncul. Karena itu, saat bunga sakura mekar, nggak akan ada warna hijau daun yang terlihat. Memiliki nama berbeda-beda. Di Jepang, bunga sakura memiliki nama yang berbeda-beda. Penamaan bunga ini dilihat dari jumlah kelopak bunganya. Bunga dengan kelopak berjumlah 5 atau di bawah 5 disebut dengan nama hito. Sedangkan bunga dengan jumlah kelopak lebih dari 5 disebut hanyae. Dan bunga yang memiliki kelopak lebih dari 10 disebut dengan yae. Menghasilkan ceri. Ternyata tanaman sakura nggak hanya memiliki bunga yang cantik, tapi juga memunculkan buah ceri kecil. Ceri pada bunga sakura memiliki ukuran kecil dan rasa yang asam. Buah ini nggak bisa kita makan, sehingga hanya burung-burung yang memakannya. Wah, ternyata bunga sakura memiliki sejarah dan fakta menarik yang banyak ya kids. Informasi apa lagi nih yang mau kita bahas? Komen yuk! Sekarang sudah tahu kan sejarah bunga sakura? Selain bunga sakura yang terkenal, ada juga beberapa bunga yang juga populer karena kelangkaannya nih kids. Yuk kita lihat berbagai jenis bunga paling langka di dunia. Bunga bangkai atau yang memiliki nama latin Amorphophallus titanium tergolong menjadi tanaman langka karena siklus munculnya yang sangat lambat. Hai kids! Kondisi alam terus berubah membuat beberapa jenis tanaman nggak bisa bertahan dan jumlahnya semakin berkurang hingga menjadi langka. Jenis tanaman berbunga juga terkena dampak menjadi terancam punah hingga harus dilindungi secara ketat oleh pemerintah setempat. Di dunia ini ada beberapa bunga yang tergolong langka dan dilindungi. Langsung saja kita lihat yuk 5 jenis bunga langka yang ada di dunia. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi terkenal dengan nama bunga bangkai, menjadi salah satu bunga langka di dunia. Selain itu, bunga ini menjadi yang terbesar di dunia dengan berat mencapai 11 kg. Berstatus langka, bunga ini hanya bisa kita temukan di Indonesia dan Malaysia. Sebutan bunga bangkai diberikan pada tanaman ini karena saat mekar, bunga ini memiliki aroma yang sangat menyengat. Tanaman ini tumbuh tanpa memiliki batang dan daun yang terlihat. Bunga ini akan langsung muncul dari akar tanaman di atas tanah. Bunga bangkai. Bunga bangkai juga hanya dapat kita temukan di Indonesia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bunga ini sering disamakan dengan bunga Rafflesia arnoldi. Padahal keduanya merupakan spesies yang berbeda. Meski begitu, dua jenis bunga ini sama-sama mengeluarkan bau yang gak sedap seperti aroma bangkai. Tapi pada bunga ini aroma gak sedap hanya akan muncul setelah bunga mekar. Bunga bangkai atau yang memiliki nama latin Amorphophallus titanium tergolong menjadi tanaman langka karena siklus munculnya yang sangat lambat. Bunga ini hanya akan mekar setiap 7 hingga 8 tahun sekali. Gibraltar Champion. Gibraltar Champion yang merupakan tanaman asli dari Gibraltar, yang merupakan salah satu wilayah kekuasaan Inggris. Jenis bunga ini memiliki beberapa variasi warna dari ungu hingga merah muda dan masuk dalam kategori langka cukup lama, bahkan sempat dinyatakan punah. Namun pada tahun 1992, tanaman ini kembali ditemukan dan kita dapat melihatnya di Gibraltar Botanic Gardens dengan status dilindungi. Ghost Orchid. Ghost Orchid atau anggrek hantu salah satu bunga paling langka di dunia. Nama bunga ini cukup unik karena bentuk kelopaknya yang juga unik. Jenis bunga ini hanya bisa kita temukan di Florida, Kuba, dan Bahama dengan status dilindungi. Selain masalah alam, bunga ini menjadi langka karena memiliki siklus yang sulit untuk bereproduksi serta nggak bisa berfotosintesis.
Karena itu, tanaman ini membutuhkan tanaman lain untuk menjadi inang tempatnya tinggal. Middle Mist Red. Middle Mist Red termasuk dalam kelompok bunga camellia. Bunga ini merupakan bunga asli Tiongkok yang dibawa ke Inggris oleh John Middle Mist pada tahun 1804. Kini bunga ini sangat langka, hingga hanya tersedia di 2 negara, yaitu Selandia Baru dan Inggris. Nah, itu tadi 5 bunga langka di dunia dengan status dilindungi. Itu tadi beberapa bunga langka di dunia. Dari semua bunga yang dibahas tadi, ada juga beberapa bunga yang bisa jadi seduhan teh yang nikmat loh. Wah, pas banget nih kita seduh saat cuaca mendung atau hujan untuk menghangatkan tubuh. Yuk kita lihat ada jenis bunga apa saja. Bunga kalendula yang berwarna kuning dan oranye cerah yang indah juga bisa digunakan sebagai teh. Hai kids, siapa yang suka minum teh? Teh nggak hanya berasal dari daun saja loh, tapi juga bisa berasal dari beberapa bunga. Maka ada beberapa teh yang punya bau harum seperti bunga. Ada bunga apa saja yang bisa kita seduh menjadi teh ya? Yuk kita cari tahu. Lavender. Bunga lavender terkenal sebagai tumbuhan pengusir nyamuk ataupun sebagai bahan tambahan kue dan makanan. Jika kita seduh, lavender bisa membantu relaksasi dan mengatasi sakit kepala ataupun migrain. Dalam bunga lavender mengandung senyawa volatil. Senyawa tersebut bisa menetralisir radikal bebas. Mawar. Mawar juga bisa diseduh untuk membantu meningkatkan imun, khususnya melawan serangan flu. Kalendula. Tanaman kalendula digunakan untuk membuat sabun, salep, lotion, dan pelembab bibir dan lainnya. Bunga kalendula yang berwarna kuning dan oranye cerah yang indah juga bisa digunakan sebagai teh. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bunga kalendula telah lama terkenal karena khasiat penyembuhannya dan telah terbukti bermanfaat untuk luka, radang pada kulit dan mulut, serta luka bakar akibat sinar matahari. Dandelion. Bunga dengan mahkota berwarna putih dan kekuningan ini bisa diseduh untuk mengatasi sembelit. Bahkan bunga ini juga bisa membantu mengatasi jerawat. Lebih menakjubkan lagi, bunga dandelion bermanfaat menyehatkan liver atau hati. Bunga telang. Bunga telang yang berwarna ungu ini terkenal dengan banyak manfaatnya dan bisa kita konsumsi menjadi seduhan teh. Warnanya yang cantik akan menarik kita untuk mengonsumsinya. Rosella. Rosella merupakan bunga yang biasanya digunakan sebagai bumbu dalam memasak daging. Tapi kita juga bisa memanfaatkannya menjadi seduhan teh. Passiflora atau passion flower. Teh dari bunga passion flower ini sangat baik untuk mengatasi insomnia dan masalah tidur, hingga masalah pencernaan dan sakit perut serta lainnya. Krisan. Kalau bunga yang satu ini pasti nggak asing lagi karena banyak produsen teh yang memanfaatkan bunga ini sebagai bahan dasar pembuatan teh. Manfaat meminum air seduhan bunga krisan antara lain meredakan gejala flu, sinusitis, menurunkan tekanan darah, dan anti-inflamasi. Bunga sepatu. Bunga sepatu terkenal juga dengan hibiscus. Mengandung antioksidan serta flavonoid yang bermanfaat meningkatkan kekebalan tubuh dan melawan flu. Bergamot. Teh bunga bergamot lebih mirip dengan mint daripada rasa jeruk. Siapa yang sudah pernah mencoba? Serai. Teh serai memiliki banyak manfaat karena penuh dengan antioksidan, mampu mengatur tekanan darah, menyembuhkan flu, dan terkenal untuk meningkatkan sirkulasi darah. Mint. Daun mint juga merupakan salah satu daun terkenal dan biasanya bisa menjadi tambahan dalam minuman teh. Daun mint memiliki manfaat untuk meningkatkan kesehatan mulut.
chamomile. Tanaman ini telah digunakan selama ratusan tahun di seluruh dunia. Di Amerika paling terkenal sebagai teh yang diminum orang sebelum tidur atau membantu meredakan sakit perut. Nah, itulah beberapa bunga yang bisa dimanfaatkan sebagai seduhan teh berdasarkan beberapa sumber. Nah kids, itulah berbagai hal tentang sejarah dan fakta menarik dari bunga. Jadi makin tahu kan kids? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!